Saudara-saudaraku sekalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Kebesarannya tidak terhingga, saudara. Melampaui yang kita pikirkan, melampaui yang kita duga. Pikiran kita tidak akan sanggup memahami kebesaran Allah. Dan tidak ada pengalaman yang manusia, yang kita semua miliki, bisa menjadi perbandingan dengannya. Allah benar-benar melampaui pengalaman. Bukan saja transenden, melampaui akal, tapi juga transempiris, melampaui pengalaman siapapun. Jadi sebenarnya seindah apapun lagu yang di dalamnya ada syair kita gubah, tidak akan cukup menjadi persembahan yang seimbang atau sebanding dengan kebesaran Allah. Hormat kita, pujian kita, penyembahan kita sebenarnya tidak sebanding dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya yang melampaui segala-galanya, yang tidak terduga itu, saudara. Peninggian, pemuliaan namanya, pengagungan namanya, tidak sebanding dengan kenyataan keberadaan Allah yang melampaui segala-galanya, yang tidak terduga itu, saudara. Jadi kalau kita menghormati Allah hanya dengan nyanyian, kata-kata pujian, penyembahan, belumlah cukup. Walaupun nyanyian yang kita nyanyikan indah syairnya, indah vokalnya, penghormatan kita kepadanya setinggi-tingginya, belumlah sebanding sebenarnya. Allah di dalam kesabaran dan pengertiannya menerima persembahan pujian kita, saudaraku. Seiring dengan perjalanan waktu dan bertumbuhnya kedewasaan rohani kita dan bertambahnya pengalaman kita menghayati kedahsyatan kebesaran Allah, maka kita akan mengerti bahwa Allah tidak terhingga. Pujian penyembahan kita seindah bagaimanapun, setulus-tulusnya tidak sebanding dengan kebesaran dan keagungannya. Lalu bagaimana kita bisa melengkapi sikap hormat kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa meningkatkan sikap hormat kita untuk paling tidak lebih mendekati keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga hal itu benar-benar memuaskan hati Allah. Dan kita memenuhi yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang saya bagikan kepada saudara, dan kalau saudara dengan rendah hati mempercayai kebenaran ini dan menerimanya, hidup saudara tidak mungkin tidak diubahkan. Hal ini bukan saja menjadi wacana di dalam pikiran dan kemudian saya wujudkan dalam kata-kata, tetapi sedang saya jalani, saya pergumulkan. Saudaraku sekalian, seperti yang kita semua tahu dan kita percaya, mestinya juga kita menerima bahwa Allah yang menciptakan kita semua, yang menjadikan kita ada, dari tidak ada menjadi ada. Bapa juga yang telah menebus kita dengan darah putra tunggalnya yang ditumpahkan di Bukit Kalvari. Mestinya kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai milik Tuhan dan menempatkan diri secara benar dan memberikan penghormatan kepada Allah secara patut, walaupun itu tidak akan pernah sebanding dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ini yang harus kita lakukan. Sekaligus ini yang membuat kita bisa hidup di hadirat Allah. Ya, hidup di hadirat Allah. Hamba-hamba Tuhan akan sangat diberkati dan dipakai kalau menuruti apa yang saya katakan ini. Sekali lagi saya sedang menggumulinya dan sudah menggumuli dan sedang menggumuli. Allah mengendaki persekutuan dengan dirinya. Lebih dari nyanyian, pujian, penyembahan yang kita naikkan kepadanya, Allah mengendaki persekutuan dengan dirinya. Persekutuan setiap saat. Sehingga di dalam hidup kita hanya memiliki ruangan di mana Tuhan memenuhi ruangan itu. Itu yang dapat kita lakukan, paling tidak mendekati keagungan kemuliaan Allah atau makin sebanding dengan kebesarannya. Dengan kalimat lain yang sering saya kemukakan dan akan terus saya kemukakan, bahwa kita harus memiliki hanya satu dunia. Dan dunia itu adalah Tuhan. Camkan ini saudara. Dan dunia itu adalah Tuhan. Sehingga kita hanya memiliki satu ruangan di dalam hidup kita. Dan ruangan itu adalah ruangan Tuhan. Di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan setiap saat, dimanapun, kapanpun saudaraku. Inilah yang Allah kehendaki, lebih dari kebaktian yang kita lakukan, yang di dalamnya kita bisa memuji, memuliakan dan menyembah Allah. Dan persekutuan dengan Allah itu harus persekutuan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Jangan bersekutu tapi kita menyakiti Dia. Jangan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di hati tapi tidak memperhatikan perasaannya. Itu menyakiti saudaraku. Sama seperti seorang pria yang membawa atau meminang seorang wanita menjadi istri. Tapi ternyata istri itu justru setelah menjadi istri disiksa. Ya, diperdaya. Ya. Dan itu tidak sedikit hal ini terjadi, tidak sedikit. Karena saya sudah menyaksikan dan membuktikan sendiri betapa jahatnya pria-pria seperti ini.
Betapa jahatnya pria-pria seperti ini. Nah, terhadap sesama tidak boleh begitu, saudaraku. Apalagi terhadap Tuhan. Kita mempersilahkan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Allah mengendaki persekutuan dengan kita. Karena memang untuk itulah Allah menciptakan manusia dengan keadaan segambar dengan dirinya. Memiliki pikiran dan perasaan. Dan dengan pikiran dan perasaan itu manusia bisa memproduksi, membuat kehendak. Dan kehendaknya itu menjadi persembahan setiap saat yang berbau harum dan menyenangkan. Jadi bukan hanya pujian dan penyembahan pada hari-hari kebaktian. Tapi pikiran dan perasaan kita terus menerus memproduksi kehendak, keinginan yang menyenangkan hati Allah. Dan itu sebuah keniscayaan. Ada seorang yang bertanya kepada saya di Anda Bertanya Alkitab Menjawab, saudaraku. Ya, pertanyaan yang mengatakan begini, saudara. Mengapa Allah menciptakan Lucifer yang bisa berbuat jahat? Sebenarnya uraiannya cukup panjang, tapi intinya mengapa Tuhan menciptakan makhluk yang berbuat jahat? Di situ seakan-akan Allah sebagai penyebab kejahatan. Ini di Anda Bertanya Alkitab Menjawab ya saudara. Saya biasanya kalau menjawab itu spontan karena saya tidak cukup waktu untuk membaca terlebih dahulu, jadi spontan. Spontan saya baca, spontan saya jawab. Jawaban saya adalah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tapi Tuhan menciptakan makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini makhluk tersebut bisa menciptakan, mengcreate, membuat kehendak. Apakah positif, apakah negatif. Ya. Apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah menyenangkan hati dia atau tidak. Nah, persembahan yang bisa kita lakukan sebagai tanda hormat kita kepada Allah adalah memproduksi setiap saat kehendak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Di situ penghormatan kita terhadap kebesaran Allah baru lebih sepadan dibanding dengan hanya menyanyi, memuji Tuhan, dan saat-saat tertentu kita puasa atau memberikan persembahan dalam berbagai bentuk, saudara. Itu yang maksimal, itu yang ideal yang bisa kita lakukan, saudara. Tadi sudah saya katakan kalau saudara mengerti hal ini hidupmu akan diubah. Dan hamba-hamba Tuhan akan diberkati. Pasti diurapi. Ya. Sebab disinilah yang menentukan. Disinilah yang menentukan. Kita ada di hadirat Allah atau tidak. Seorang hamba Tuhan harus ada di hadirat Allah. Setiap saat sehingga pada waktu di mimbar dia membawa hadirat Allah. Dia membawa kebenaran-kebenaran yang mengalir dari tahta Allah. Tertuang dari hati Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Allah tersebut. Allah memang menghendaki demikian ya. Maka manusia itu disebut anak Allah. Adam itu disebut anak Allah. Mestinya Adam itu menjadi sosok yang bersekutu dengan Tuhan.
setiap saat berfellowship. Jadi fellowship kita itu bukan hanya pada hari pertemuan bersama yang kita sebut kebaktian. Fellowship kita dengan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Dan pada waktu fellowship itu kita memproduksi keinginan, kehendak. Dari hal kecil sampai hal besar menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak akan mengucapkan kata, satu kata pun yang Allah tidak kehendaki kita ucapkan. Dan itu kegagalan saya selama puluhan tahun. Sampai kemudian beberapa kali Tuhan bicara kepada saya sebagai teguran. Jangan bicara apa yang saya tidak ingin kamu bicara. Tapi kalau kita tetap mau bicara, bisa. Kita memproduksi pikiran, memproduksi niat, memproduksi tekad, memproduksi keinginan, dan itu bisa terwujud dalam perkataan. Maka sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus pertimbangkan dulu. Tuhan menghendaki kita mengucapkan ini tidak. Kalau sejak muda saudara mempelajari hal ini, luar biasa. Akan terbiasa melakukan apa yang patut di hadapan Allah. Jangan bicara apa yang Tuhan tidak kehendaki kita bicara. Sampai pada jangan melihat apa yang Tuhan tidak ingin kamu melihat. Tapi kalau Anda masih mau melihat, Tuhan tidak melarang. Tuhan tidak mencegah, maksud saya. Tuhan tidak ingin tapi Tuhan tidak mencegah. Ya sudah. Jangan melihat apa yang Tuhan tidak kehendaki engkau melihat. Tapi kalau saudara masih mau melihat, Tuhan tidak mencegah. Seperti ketika Adam dan Hawa memetik buah yang dilarang oleh Allah untuk dipetik. Tapi Tuhan tidak mencegah. Betapa sembrononya kita selama ini. Dengan setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat, juga setiap hal yang kita upload, kita tulis di IG kita, di YouTube, di Facebook. Itu saya lakukan juga, saudara. Betapa sembarangan kita, betapa sembrononya kita. Tetapi dalam kesabaran Tuhan, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kemudian sadar terhadap kesalahan itu, saudara. Mestinya sebagai tawanan roh. Ya, kalau dulu kita hidup dalam tawanan daging, sekarang kita mau hidup dalam tawanan roh. Kita tidak memberikan makan ke kodrat dosa kita. We don't feed to our sinful nature. We don't feed our sinful nature. Tidak memberi makan ke kodrat dosa kita. Kalau saudara marah mengucapkan kata-kata makian, Anda memberi makan, memuaskan kodrat dosa. Dan itu akan membuat saudara akan edik, kecanduan. Dan kalau marah mesti melakukan hal itu. Jangan memberi makan kepada kodrat dosamu.
Mestinya kita ikut apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Allah. Teks aslinya rezekiku. Kita beri makan pikiran Allah, kehendak roh. Di situ kita menyenangkan hati Tuhan. Memang ironi saudara, buat saya itu ironis ya. Dengan usia sudah lewat 60 ini baru saya realize, saya menyadari kebenaran ini, lalu tentu saya menyesal, regret. Ya, menyesal. Tetapi inilah jalan yang harus saya tempuh. Ya, yang sudah saya jalani, saudara. Saya tidak diajari oleh siapa-siapa. Saya tidak membaca buku. Saya tidak mendengar khutbah orang. Saya duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam. Tidak menyembah, tidak baca Alkitab, hanya begini. Bapa. Dan kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah itu ada, kita akan sanggup menantikan Tuhan. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita beri kesempatan Tuhan bicara. Jadi bukan hanya kita yang bicara terus. Kita juga harus mendengar dia bicara. Ironisnya lagi, itu yang kurang diajarkan di sekolah tinggi teologi. Maka dilahirkanlah mereka yang sombong-sombong. Tapi tidak mengalami Tuhan. Maka saudara-saudara yang masih bisa diselamatkan, pahami kebenaran ini dan ikutilah. Pada waktu saya berdoa dan dialog dengan Tuhan, saya bisa mengerti, saya baru mengerti Henok itu tidak sembarangan hidup, saudara. Dia bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Ibraninya halak, jalan dengan Tuhan. Halak. Dia pasti berhati-hati, sangat berhati-hati. Nah, kalau saya bicara begini, saudara pasti atau sebagian saudara yang tidak percaya saya akan berkata, fantasi itu. Otaknya otak fantasi, ya sudah. Seperti corpus delicti yang saya tulis, orang berkata fantasi, ya sudah, enggak usah dipersoalkan. Saya bisa merasakan, seakan-akan saya melihat Henok yang menjaga perilakunya untuk bisa berjalan dengan Tuhan, saudaraku. Makanya hari-hari ini saya menulis lagu mengenai di hadapan Tuhan, ya, berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan membukakan kebenaran ini. Saudara, bagaimana orang bisa diperkenan masuk rumah Bapa bersama dengan orang-orang saleh di ruang kudus di mana tidak ada yang najis di situ. Sementara hidup hari-hari kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita renungkan. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya memang tidak ada yang boleh masuk di dalam hati pikiran kita yang itu tidak membuat kita mengasihi Tuhan, tidak membuat kita menghormati Tuhan dan takut akan Dia. Pernahkah saudara berpikir bahwa takut kita akan Allah sebenarnya belumlah sepatutnya. Jadi sikap hati kita sebenarnya belum senonoh di hadapan Allah. Sering saya membayangkan betapa besar Allah menciptakan universe, jagat raya. Ya, saudara, kau melihat pemandangan alam yang indah, lalu juga melihat angin tornado, melihat badai, tsunami. Saya beberapa kali melihat tsunami yang pernah terjadi di Jepang. Mengerikan, saudara. Mobil terbawa, rumah-rumah pun terbawa. Rumah. Kapal besar bisa masuk ke dalam kota. Betapa kuatnya air laut yang mengalir ke darat. Rumah tercabut, saudara. Rumah-rumah tercabut. Di situ saya menghayati betapa dahsyatnya Allah. Gunung yang erupsi. Waduh. Gempa, tanah yang terbelah. Ya tentu selain tadi saya katakan melihat pemandangan alam yang begitu indah. Lalu kita juga melihat di YouTube bintang-bintang, meteor yang bergerak. How great thou art. Takut kita kepada Tuhan itu belum sepatutnya. Saya berdoa berkali-kali sampai saat ini. Buatlah aku takut sepatutnya. Tapi takut akan Allah baru kita pahami setelah sekian puluh tahun. Ternyata sikapku masih belum senonoh di hadapan Allah. Makanya duduk diam di kaki Tuhan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Duduk di perpustakaan berjam-jam bahkan setiap hari tidak membuat engkau memiliki manner, perilaku, attitude, sikap hati manusia batiniah yang baik. Bukan anti perpustakaan, bukan anti teologi. Tetapi coba yang balance, yang seimbang. Mestinya ada bagian yang kita mesti sediakan untuk mendapat nasihat Tuhan. Dan inilah yang saya bagikan dari nasihat yang saya terima. Sepantasnya kamu, ya Eras, setiap saat memproduksi kehendak yang itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Baru lebih seimbang, lebih sebanding walaupun tidak pernah sebanding dengan kedahsyatan Allah, keagungan dan kemuliaannya. Cara itulah yang patut kita lakukan untuk menghormati Allah. Jadi kalau sampai kita di titik puncak yang kita bisa capai untuk takut akan Allah, mengasihi Dia, menghormati Dia, memperlakukan Allah dengan baik, kita bisa menikmati damai dan kenyamanan di hadapan Allah. Kalau kurang, makin takut. Sampai gemetar dibuang ke neraka kalau tidak melakukan kehendak Allah. Saudara mengerti gak yang saya maksud yang terakhir ini? Makin kita
takut secara proporsional, menghormati Allah, mengasihi Dia secara proporsional. Itu semakin nyaman kita di hadapan Allah. Jika tidak, kita nggak nyaman. Ada takut yang negatif. Wah, apalagi kalau tidak melakukan kehendak Allah. Takut, mengerikan. Berbahagialah saudara-saudara yang masih muda, yang sedang merintis pelayanan. Kalian tidak perlu mengalami struggling seperti yang saya alami. Saudara sudah melihat pattern perjalanan, peta perjalanan yang saudara lalui. Lagi pula ini sudah akhir zaman, saudara. Sudah bukan lagi dalam keadaan normal ya saudara, udah tidak normal. Bahkan lebih dari keadaan siaga, tapi apa? Awas. Ingat renungan pagi hari kapan kemarin? Istilah erupsi itu. Bukan hanya ini sudah tidak normal, juga tidak waspada. Sudah siaga, lewat siaga, sudah awas. Makanya kita harus sungguh-sungguh, larinya cepat supaya tidak bisa diraih kuasa kegelapan, tidak bisa dipengaruhi. Bahkan orang sekitar saudara tidak bisa mempengaruhi saudara. Itulah sebabnya tadi saya katakan tolong ya, jangan lihat apa yang tidak patut, yang mendistrak pikiran saudara. Jangan dimasukkan itu. Setiap kali kumpul lalu ngomong-ngomong lagi soal itu tuh, soal itu tuh. Orang yang membuli Pak Eras, itu luka saya bisa menganga lagi. Bisa muncul kemarahan atau dendam, itu pintu masuk. Makanya beberapa kali percakapan kita pindahkan percakapan kita untuk yang lain. Jangan bicara lagi, ini sudah selesai. Di hadapan Tuhan kita juga sudah memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Cukup, sudah cukup. Jangan melihat apa yang saudara, yang Tuhan tidak ingin saudara melihatnya. Tapi kalau nekat Tuhan tidak mencegah. Tontonan, film, game, aduh, anak-anak muda itu kalau main game di di gadgetmu, kamu itu membuang waktu sia-sia dan kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu main game itu, kamu tidak menghormati Tuhan. Kau pikir Tuhan ikut main di situ? Apalagi ibu-ibu masih main game Mario Bros. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ning. Kenapa sih tidak dipakai untuk yang lain? Kita mau bertobat. Katakan amin. Aminnya yang muda-muda kamu kayak nenek-nenek. Katakan amin. Tepuk tangan. Untuk yang maha mulia. Tidak ada satu detik pun yang tidak kita persembahkan. Itu baru seimbang, sebanding dengan keagungannya. Kedengarannya ini berlebihan saudaraku. Tetapi kalau suatu hari kita melihat keagungan kemuliaan Allah, baru kita mengerti bahwa tidak satu detik pun pantas untuk siapapun selain untuk Allah. Saudara masih bersama saya? Saudara mendengar apa yang saya katakan? Betapa sulitnya itu. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, kita memilih kerajaan surga, kita memilih dimuliakan bersama dengan Yesus, maka hal ini wajar. Dan kita mau berjuang untuk bisa memenuhinya. Tentu yang dituntut Tuhan terhadapmu yang usia 20 tahun,
19 tahun beda dengan yang dituntut Tuhan untuk mereka yang sudah usia 40, 50, apalagi 60 tahun ke atas seperti saya. Makin hari nanti waktu saudara akan makin berwarna putih. Artinya kudus, bukan untuk siapa-siapa. Itulah sebabnya kesucian itu bukan sesuatu yang mistik, yang absurd, yang kacau sampai tidak bisa dipikirkan. Kesucian itu sesuatu yang praktis. Praktis dalam hidup dan natural, bukan mistik. Dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap hal yang kita lihat, kita dengar, yang mewarnai jiwa kita. Kita berkejar-kejaran dengan waktu karena kuasa kegelapan berusaha untuk merenggut, mencengkeram banyak orang masuk dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan ini. Makanya kita harus membenahi diri dengan benar. Lalu kita juga mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang, saudaraku. Nah, kiranya tempat ini menjadi training centernya Tuhan, saudara.